perspektif-perspektif kalau misalnya dari brand tuh, apa sih yang biasanya dilihat atau diuntungkan dari si sosial media strategis ini, gitu. Oke, introduction dulu. Jadi aku Dania Iriani, LinkedIn aku di Dania Iriani. Jadi kalau mau berteman denganku di LinkedIn, silahkan connect. Aku suka sekali connect di LinkedIn, jadi banyak teman dan banyak koneksi gitu ya. Yang tadi aku bilang, aku di 2013 itu, sebagai fresh graduate, aku sempat, join di, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi itu lebih ke, bagian suatu project di website di kebudayaannya. Kemudian, lepas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, aku profesional di, Claremont Cakes. Jadi dia itu toko kue, berarti B2C, lebih ke customer gitu. Lebih ke marketing communication-nya, tapi as a part of marketing communication pasti sosial media pada saat itu di 2015 itu masih baru-baru banget. Jadi baru ada Facebook dan, Twitter. Instagram tuh kayak baru muncul sebuah, platform yang baru yang hanya bisa diakses oleh, pengguna iOS doang gitu. Kalau sekarang kan semua pengguna Android dan iOS tuh udah bisa gitu ya. Nah, di 2015 ini nih, pada saat aku join Claremont tuh, Instagram tuh masih baru-baru lah, bahkan ads-nya juga hanya bisa di-handle oleh satu agensi besar aja, jadi nggak bisa semuanya atau misalnya nggak bisa kita, lakukan sendiri gitu. Kemudian di 2016 aku ke Kalbe Digitals, jadi itu, a part of Kalbe Pharma atau Kalbe Nutritionals. Di situ aku di, bagian digitalnya, jadi as, social media lead. Di sana pegang beberapa cukup banyak, brand Kalbe, jadi kayak misalnya Prenagen, Morinaga, kemudian Promah, Hydro Koko, itu juga, brand-brand yang aku handle, di Kalbe Digitals ini gitu. Jadi aku dan bersama dengan timku meng-handle di sosial medianya. Kemudian di 2017 ini aku di Indodev Diaga. Dia tuh sebetulnya, perusahaan lebih ke B2B. Jadi, dia membuat aplikasi untuk, human resource lah, untuk HR, jadi lebih ke B2B gitu. Kemudian di 2018, nah ini yang paling 2023 itu aku di Video.com. Jadi itu suatu media atau aplikasi lah ya, aplikasi streaming setelah, kalau teman-teman tahu. Jadi, mmm, streaming, TV, streaming, konten kayak di Netflix dan lain-lain. Nah, itu di situ. Aku cukup lama di situ, jadi cukup 5 tahun di sana, jadi cukup tahu gimana pergerakan di media itu seperti apa, gitu. Nah, di 2023 lepas dari video, aku ke Prestasi Retail Indonesia. Jadi ini lebih ke, perusahaan retail. Kalau teman-teman tahu, kalau beli sepatu ada namanya toko namanya Our Daily Dose atau Fisik Football, Fisik Sport. Nah, itu adalah brand-brand yang berada di PT Prestasi Retail Indonesia ini gitu. Jadi, di sana aku as a part of marketing communication, tapi tentunya di sosial media dan di digitalnya juga pasti, masuk ke si marketing communication itu. Nah, untuk sekarang aku masih berada di, industri retail juga, cuma bedanya kalau kemarin footwear, sekarang lebih ke womenswear gitu, kayak baju-baju perempuan gitu. Nah, itu, brand namanya Clowny gitu. Jadi, kalau kalian kepo-kepo juga bisa datang ke sosial medianya buat dilihat untuk Clowny atau ya mungkin, belanja sedikit gitu di Clowny kalau misalnya ada yang cocok gitu. Jadi perjalananku cukup panjang nih dari 2013 sampai 2025 ini, masih meng-handle digital dan sosial media karena memang, part of marketing communication udah pasti sosial media dan digital itu ada di dalam situ gitu. Nah, aku mau adain overview dulu, ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu overview sosial media tuh kayak apa sih gitu. Cuma mau cari tahu aja bahwa siapa tahu ada yang belum tahu nih bahwa awalnya sosial media itu apa sih. Jadi awalnya sosial media itu kayak, dibuat sama, pemerintah Amerika lah gitu ya untuk, menyambung
komunikasi yang lebih cepat, karena pada saat itu mungkin surat-suratan, apa segala macam dan mereka pakainya itu pada awalnya itu di, daerah militer gitulah, untuk militernya mereka, supaya info mungkin ya, kayak, pergerakan musuh, apa segala macam dan, lain-lain tuh lebih cepat gitu loh berasanya gitu. Kalau misalnya teman-teman sempat nonton Oppenheimer, film. Nah, itu tuh sebenarnya ada tuh, part of pada saat mereka menciptakan suatu komunikasi yang lebih cepat gitu. Jadi, namanya si sosial media itu gitu. Jadi awalnya tuh dari situ. Nah, dari ngelihat perjalanannya, dari 1997 itu ada Six Degrees, kemudian kita masuk ke Blog, terus ada Friendster, ada, LinkedIn, Facebook, mungkin teman-teman, tahu semua atau misalnya hanya tahu beberapa part gitu atau mungkin beberapa kalangan, "Oh taunya aku cuma Friendster doang nih," berarti udah ketahuan umurnya berapa ya kalau main Friendster tuh. Jadi yang paling terakhir itu ada Clubhouse yang dia lebih ke kayak apa ya, semi-semi podcast gitu mungkin ya, dan itu yang bisa akses hanya di iOS, aja gitu. Masih berjalan sampai sekarang si Clubhouse ini, tapi ya mungkin masih underground kali ya sekarang nggak seramai pada saat di 2020 itu pada saat pandemi gitu. Nah, dari beberapa banyak mungkin yang familiar dari teman-teman ada TikTok, Instagram udah pasti, kemudian Twitter juga yang sekarang diganti jadi X, kemudian ada YouTube, ada Facebook, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, ini dari sini tuh sebetulnya Eee, sosial media yang cukup umum sampai di 2025 ini masih sangat-sangat dipakai sama, teman-teman gitu. Kalau misalnya ada Snapchat apa segala macam ya itu mungkin masih dipakai, tapi untuk di Indonesia biasanya yang disebut, eee, aku sebut tadi gitu. Nah biasanya sosial media tuh biasanya dipakainya di mana aja gitu. Nah biasanya, kita pakai nih as a brand biasanya atau misalnya oh ya, disclaimer dulu untuk, sesi ini sebenarnya bisa masuk kalau misalnya kalian menghandle, sosial media di suatu brand atau di suatu perusahaan ataupun untuk branding di, diri kalian sendiri gitu. Jadi untuk sendiri lah gitu, itu bisa dipakai juga gitu. Nah, sebenarnya si sosial media tuh dipakainya biasanya untuk apa? Yang satu untuk brand awareness. Jadi, mmm, mungkin nggak lazim ya kayak misalnya semua brand sekarang udah punya sosial media. Kenapa? Karena ya paling gampang dan di era digital ini yang internetnya udah di mana-mana, udah gampang, udah bagus gitu misalnya di Indonesia, apalagi di Indonesia juga saat, terbesar sedunia kayaknya untuk pengguna internet ya. Jadi, untuk brand awareness ini udah pasti dipakai sama beberapa, brand atau perusahaan gitu. Kemudian engagement, community engagement. Jadi kayak misalnya untuk berkomunikasi lebih cepat, kayak misalnya yang tadi aku bilang, memang pada awalnya sosial media ini, diciptakan atau dibuat awalnya ya untuk komunikasi yang lebih cepat. Daripada kita mungkin, kirim surat atau misalnya nunggu untuk kopi darat, aduh kopi darat banget ya bahasanya. Kayak, untuk ketemu gitu, itu kan lama gitu ya. Jadi ya udah yang paling cepet tuh pakai sosial media aja, udah bisa tukeran, mmm, teks kayak misalnya di Twitter dulu mungkin kan belum ada waktu awal-awal belum ada bisa insert picture atau apa gitu lah. Pokoknya yang penting intinya adalah supaya, berjalan lebih cepat gitu. Nah, dan lebih murah tentunya, karena kalau misalnya pakai telepon misalnya waktu itu, lebih mahal dan lain-lain gitu. Kemudian biasanya kita juga pakai traffic. Jadi misalnya kalau, di bisnis, itu biasanya punya website atau misalnya punya, produk yang memang membutuhkan untuk visitor atau misalnya user untuk datang ke dalam websitenya mereka atau kliks bahkan. Nah, kita menggunakan salah satu, marketing channel-nya itu adalah si sosial media ini. Sales udah pasti begitu kita masuk ke brand awareness, masuk ke community engagement-nya, masuk ke traffic-nya, harapannya apa sih? Ya tentu kita pengen adanya sales gitu. Jadi udah pasti pengen menciptakan pundi-pundi atau cuan-cuan gitu yang masuk ke brand-nya kita gitu. Sampai yang paling terakhir itu ada si customer service. Jadi, mmm banyak banget brand yang menggunakan sosial media ini sebagai customer service. Kenapa? Karena ya itu cepet.
cepet tanggap. Bahkan kalau misalnya behavior orangnya memang udah anak sosmed banget, yang apa-apa dikit-dikit sosmed, apa-apa ke sosmed, apa segala macam. Mereka menggunakan sosial medianya ini sebagai customer service. Jadi biar cepat penanganannya. Karena misalnya kayak contoh nih, aku punya pengalaman pernah beli susu basi gitu misalnya di supermarket atau di Indomart, Alfamart gitu. Aku langsung DM si Greenfield-nya atau Ultranya gitu misalnya. Itu kan cepat kan. Jadi mereka juga bisa langsung kirim susu baru untuk datang ke rumah dan lain-lain gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya harus email dulu atau harus telepon dulu, belum tentu semuanya punya punya pulsa dalam tanda kutip dan lain-lain gitu. Jadi sebagai si customer service juga. Oke. Nah, kalau misalnya mau buat sosial media tuh nge-brandingnya awalnya tuh ngapain dulu sih? Nah, itu mungkin yang em, bisa aku sampaikan atau misalnya sebuah tips yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Jadi salah satu yang harus ditetapkan dulu adalah target audiensnya. Baik itu sosial media untuk company atau brand atau perusahaan maupun sosial media untuk diri sendiri untuk personal branding, kita harus tahu target audiens yang akan kita ajak bicara tuh siapa. Maksudnya di sini adalah namanya komunikasi pasti terjalin dua arah. Ada em, yang di sini dan di sana gitu ya, dua arah. Udah pasti kita harus tahu nih yang akan kita ajak ngobrol nih siapa. Apakah dia suka kalau misalnya aku ngomongin tentang games gitu misalnya. Kalau misalnya kalian misalnya targetnya let's say ibu-ibu lah. Di umur misalnya 25 sampai 35 tahun. Nah, yang mesti kalian cari tahu adalah apa sih yang biasanya ibu-ibu perempuan di umur 25 tahun sampai 35 tahun itu lakukan. Jadi nggak nggak tiba-tiba oh ada tren misalnya joget apa gitu. Apakah ibu-ibu itu melakukan tren joget itu untuk dirinya sendiri? Pasti enggak. Jadi lebih ke nanti pada saat pemilihan kontennya gitu. Jadinya lebih tepat sasaran. Kita nggak asal bunyi. Bayangkan kalau misalnya kita ngobrol sama ibu-ibu 25 sampai 35 tahun ke atas, let's say kita ngomongnya tentang games gitu atau misalnya tentang mobil gitu. Belum tentu ibu-ibu itu paham gitu bahwa aduh aku nggak ngerti deh misalnya ini peleknya apa atau misalnya apa nggak paham. Yang aku tahu mungkin ya cuma pakai doang mobilnya gitu, nggak paham tuh yang rasanya berat setir apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi bisa ditentukan dulu targetnya siapa. Biasanya aku cari caranya adalah em, kalau dia sebagai orang atau sebagai manusia, kira-kira, atau sebagai artis deh biar gampang gitu. Dia nih siapa sih? Apakah Nagita Slavina misalnya, atau misalnya, oh enggak nyampe Nagita Slavina, kok kayaknya cukup ke Rahel V-nya doang gitu, misalnya kayak gitu, nah boleh. Jadi kita bisa berandai-andai nih, misalnya dia kemana, mainnya kalau ke mall tuh kemana, atau biasanya dia teman-temannya tuh circle-nya tuh seperti apa. Kalau olahraga tuh apa sih yang biasa dia lakukan? Apakah pilates, apa yoga, atau oh enggak dia cuma zumba aja gitu misalnya. Bahkan perlu banget kita ngeliat range dia kayak apa ya bisa dibilang penghasilan atau misalnya range untuk belanjanya itu karena menentukan nanti pada saat kita buat kontennya pas di belakang gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, disiapin dulu data-datanya umurnya berapa, biasanya tuh umur, lokasi, kemudian hobi, kemudian apa ya? Interest lah, lebih ke interestnya mereka tuh apa sih gitu, apakah masak-masak atau misalnya apa dan lain-lain gitu. Jadi kita harus determine si target audiensnya dulu. Jadi kita nggak asal ngobrol atau nggak asal bunyi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah, nah untuk nge-brandingnya, kalau misalnya kita udah punya nih data-data ini, misalnya let's say, oh dia tuh umurnya 25 sampai 35 tahun. Dia tuh suka misalnya olahraganya yoga. Kemudian dia tuh suka nih main ke mall, tapi mallnya itu mungkin bukan yang di size A, tapi ada yang di B, let's say misalnya Kota Kasablanca, apa segala macam dan lain-lain. Nah,
perlu loh pada saat kita sebagai brand atau misalnya personal branding kita memanggil untuk dalam tanda kutip followers kita nanti itu apa sih? Makanya kalau misalnya kamu ngeliat artis-artis misalnya punya kayak apa sih kayak komunitas-komunitasnya misalnya Lesti Lovers atau apa pokoknya panggilannya dan lain-lain. Nah, itu tuh kenapa? Karena mereka biar dekat sama kita. Karena kan kalau misalnya pakai sosial media udah pasti tujuannya juga supaya deket sama si customer atau si target audiensnya kita ini. Tujuannya untuk punya sosial media itu ya biar makin deket, biar lebih in touch, biar lebih engage gitu, biar lebih berasa gitu. Jadi bukan malah ngomong kaku dan lain-lain gitu. Tapi tidak memungkinkan bahwa kita bisa ngomong kaku kayak misalnya tadi kalau ngelihat dari perjalananku, aku sempat di Indodev Niaga. Dia kan lebih ke B2B, dari business to business. Nggak mungkin dong aku bilangnya kayak hi guys gitu misalnya. Nggak mungkin ngomong ke pimpinan-pimpinan perusahaan yang emang HRD atau misalnya business owner gitu, aku ngomongnya kayak gitu. Jadi pasti panggilannya di situ adalah selamat siang Pak, atau misalnya bisa dibantu apa segala macam gitu lebih formal gitu. Jadi panggilan untuk fans atau followersnya juga harus dicari tahu mau sis kah atau misalnya mau sister kah atau misalnya biar lebih deket lagi misalnya kalau misalnya targetnya kayak sekarang nih di Clowny lebih targeting ke dalam tanda kutip cindo-cindo gitu misalnya dipanggil Hai Cici atau Hai Ce kayak gitu jadi berasa lebih dekat gitu. Kemudian yang kedua desainnya. Nah ini juga yang harus dilihat itu tuh dilihat juga nih dari background suaranya kayak yang tadi aku bilang dari lagu aja mungkin beda misalnya kita pakai lagu Rosa itu lebih lebih mantep nih lebih 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 oke gitu misalnya kalau misalnya kita pakai lagu K-pop ya udah pasti si ibu-ibu ini nggak ngerti kayak apa nih gitu misalnya dan lain-lain. Jadi dari background juga harus disesuaikan. Kemudian warna, misalnya kalau misalnya target audiensnya udah di setting, misalnya lebih muda, berarti mereka sukanya warna-warna yang lebih bright, warna-warna yang lebih colorful. Kemudian kalau misalnya yang udah agak-agak umur 25, 23 ke atas atau 35 ke atas gitu misalnya mereka lebih sukanya earth tone gitu, misalnya yang lebih kalem. Kalaupun hijau juga bukan hijau emerald gitu, misalnya sukanya hijaunya hijau sage atau apapun itu. Jadi kalian bisa cari. Kemudian elemen-elemennya kayak misalnya apakah kan kalian tahu tuh kalau misalnya konten di dalam video itu atau di image itu biasanya suka ada emoji atau misalnya suka ada filter-filter yang suka tiba-tiba di ada muka sedih atau apa. Nah, apakah itu masuk nih dengan targetnya? Kalau misalnya kita ngobrol misalnya ke target yang ibu-ibu terus mereka suka dengan hijab dan lain-lain. Kayaknya kalau dipakein pakai filter-filter gitu nggak oke deh, karena kita juga ngelihatnya mereka serius-serius ngebahasnya misalnya tentang kajian apa segala macam. Apakah pantas misalnya dimasukin ke dalam itu? Nah, misalnya seperti itu. Terus yang nomor tiganya adalah tone of voice. Tone of voice itu lebih ke kayak yang tadi aku bilang, mau pembawaannya tuh lebih santai. Apakah formal atau ya semi-semi formal atau formal banget. Bahkan pemilihan bahasa kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tuh ngaruh. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kenapa sih harus di research juga kayak dari pendapatan atau misalnya daya belinya mereka itu berapa gitu. Karena untuk menentukan si tone of voice-nya juga. Bisa jadi mereka sukanya karena formal atau misalnya yang lebih-lebih elegan gitu misalnya ya mereka nggak suka tuh misalnya dipanggil tentang sis atau apa lebih sukanya misalnya hai nyonya ya nggak mungkin juga sih ya kalau misalnya di sosial media pakai nyonya gitu tapi ya lebih kayak misalnya lebih suka dipanggil dengan hai ibu gitu misalnya kalau misalnya datang ke Louis Vuitton kan lebih Hai Ibu, selamat siang, misalnya kayak gitu. Jadi lebih kita lebih tahu nih tone of voice seperti apa. Apakah harus dalam bahasa Inggris atau lebih ke bahasa Indonesia? Karena kalau misalnya pakai bahasa Inggris kan biasanya levelnya dalam tanda kutip bisa naik tuh gitu. Makanya kita harus menentukan juga tone of voice-nya tuh seperti apa gitu. Kemudian, nah ini pemilihan channels. Jadi kayak misalnya, oh semuanya aku mau babat. It's okay, nggak apa-apa juga karena kita juga nggak tahu nih sebetulnya
channel mana sih sebetulnya yang emang betul-betul pas untuk kita. Mungkin awal-awal bisa dicoba semuanya pada saat kita terjun ke sosial media. Aku mau buat YouTube, aku mau buat TikTok, aku mau buat, Instagram, aku mau buat Twitter, apa, LinkedIn, apa segala macam. Tapi teman-teman juga harus tahu nih peruntukannya itu seperti apa. Misalnya, kalau kalian targetingnya memang secara profesional, mau ngobrol untuk mendapatkan klien-klien misalnya, let's say kalian sebagai, virtual assistant gitu misalnya, lebih banyak ke LinkedIn gitu. Kenapa? Karena di sana ya udah pasti banyak business owner, banyak yang punya, apa ya, udah punya, mmm profesionalismenya di sana dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau nge-branding yang lebih fun atau personal branding-nya lebih, apa ya, kayak, "Oh nih aku, kalau dilihat dari orang tuh seperti ini nih," gitu misalnya. "Oh itu lebih ke TikTok sama ke Instagram," gitu misalnya, itu boleh banget. Jadi tapi, biasanya kalau aku lebih melihat, oke kita coba semuanya, tapi yang mana sih yang lebih cocok atau yang mana sih yang lebih menghasilkan gitu dalam tanda kutip ya, maksudnya yang views-nya lebih besar. Jadi teman-teman juga nggak yang, "Aduh aku belum edit video untuk di YouTube, aku juga belum edit untuk di TikTok, aku juga belum edit untuk di, Instagram." Jadi kalian punya sebetulnya kayak, target utamanya tuh yang mana gitu. Untuk awal-awal nggak apa-apa dicoba aja gitu di awal, tapi nanti harus dilihat tuh, harus direview yang mana yang lebih menjanjikan, yang mana yang lebih menghasilkan. Nah, kalian bisa lebih, fokus di situ, gitu. Jadi nggak buang-buang tenaga juga, nggak buang-buang waktu juga untuk, apa ya, istilahnya, ngebuat si konten konten ini, gitu. Nah, sama, makanya kenapa target audience itu sangat-sangat harus diperlukan dan aku taruh di nomor satu. Ya karena ini, jadi ada beberapa target kayak misalnya, biasanya nih kalau dari pengalaman aku, kalau di Instagram kita bicaranya tentang branding. Karena, orang yang datang ke Instagram itu, Meta lah lebih tepatnya, itu tuh udah, algoritmanya udah sangat bagus banget. Jadi misalnya dengan ads-nya apa segala macam itu bisa datang ke profilnya kita. Bayangkan kalau misalnya profil Instagram itu adalah rumah kalian. Kalau misalnya ada klien atau misalnya ada apa datang misalnya ke rumah kita. Kalau misalnya rumahnya berantakan, apakah akan tertarik gitu misalnya datang, "Duh, dia jualan," misalnya contoh, jualan makanan, tapi ternyata begitu masuk ke dalam rumahnya, dilihat, "Oh, nggak ada nih si jualannya," gitu misalnya, "nggak ada nih si kompornya, aku nggak bisa ngelihat kompornya, aku nggak bisa ngelihat etalasenya," gitu misalnya. Nah, biasanya tuh di Instagram tuh lebih ke branding atau profilnya kita sih, gitu. Kemudian untuk di TikTok, nah di TikTok ini tuh, aku melihat mungkin yang lebih fun, karena memang dari sisi TikTok-nya sendiri, dari sisi algoritmanya mereka memang nge-push konten-konten yang dalam tanda kutip tuh fun gitu. Kemudian dengan trennya sekarang walaupun afiliator itu bisa dilakukan di mana pun di sosial media kayak di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain, tapi, afiliator TikTok nih lagi naik nih gitu misalnya. Nah mungkin bisa lebih ke yang, langsung purchase gitu misalnya, karena mungkin kalau di platform lain tuh harus ada 2 atau 3 step yang harus dilakukan sampai ada purchase. Tapi kalau di TikTok misalnya, oh bisa nih ternyata bisa langsung tinggal taruh keranjang kuning dan lain-lain gitu misalnya. Kayak gitu. Kemudian kayak kalau YouTube, nah YouTube itu biasanya bayangkan kalau, pernah tahu lah ya jargon-jargon YouTuber zaman dulu kayak misalnya YouTube YouTube lebih dari sekedar TV gitu misalnya. Nah itu tuh sebetulnya benar, jadi YouTube itu bisa dibilang kayak, TV digitalnya kita lah bisa dibilang. Jadi bayangkan kalau misalnya kita nonton TV itu kayak gimana. Nah, ya berarti yang ada di dalam tuh seperti apa. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kemudian untuk, Twitter atau X sekarang yang diganti gitu misalnya, mereka biasanya, lebih ke community, ke komunitas dan lain-lain gitu. Jadi dari target audience itu kira-kira yang lebih cocok sama kita tuh di mana, apakah mau nge-branding dulu kah? Atau misalnya mau
ke langsung ke purchase kah atau misalnya apa leads dan lain-lain. Nah, itu bisa dipilih-pilih lagi gitu. Karena kalau misalnya sepengalaman aku nih, kalau aku karena lama di video mungkin aku bisa kasih insight pada saat di video tuh seperti apa. Kalau di Instagram biasanya kita mainannya tuh branding tuh di situ. Kemudian kalau misalnya di TikTok biasanya kita build community dalam tanda kutip, kita nge-guide kayak beberapa komunitas-komunitas, fans-nya dan lain-lain tuh adanya di TikTok biasanya. Kemudian kalau di YouTube, karena mungkin di YouTube itu yang tadi aku bilang, dari TV biasanya untuk target-target yang Mmm, TV tapi dalam tanda kutip dia dari, size-nya itu mungkin ada di kelas-kelas A gitulah. Jadi kalau misalnya kita punya produk yang targeting-nya adalah ada di kelas A, biasanya kita taruhnya atau mainannya tuh di YouTube. Twitter juga sama atau X juga sama. Biasanya kalau kita main di yang bener-bener spesifik banget, misalnya pecinta bola, pecinta, film, apa yang bener-bener spesifik banget, itu biasanya kita maininnya di si X ini. Karena ya itu tadi, mereka banyak komunitas kan di situ, terus, size-nya juga biasanya A, ada di situ, lebih banyak gitu. Terus kayak gender juga sebetulnya lebih banyak, misalnya kalau yang lebih, TikTok tuh biasanya lebih muda, biasanya di 25 ke bawah, itu biasanya tuh lebih banyak, walaupun mungkin yang 25 ke atas tuh juga banyak, tapi based on my experience kalau si yang lebih ke bawah itu tuh lebih banyak bangetnya tuh adanya di TikTok gitu. Nah, kalau buat yang mature-nya biasanya di mana? Mature-nya biasanya masih ada di Instagram gitu. Jadi that's why target audience tuh bener-bener harus, digodok matang-matang, mau ke siapa sih kita ngomongnya, supaya nggak salah pilih channel atau misalnya nggak salah mau fokus ke yang mana, gitu. Oke, terus kemudian kalau misalnya udah nih udah ada target audiensnya, kemudian bikin brandingnya kira-kira seperti apa, kemudian udah tahu juga channelnya mau di mana, jangan lupa untuk ikut masuk ke dalam tren. Tapi ya itu, jangan semuanya masuk ke dalam tren. Jadi kayak misalnya tetap harus dipilih-pilih, kayak misalnya kalau targetnya misalnya kalau kalian, lebih ke B2B atau misalnya untuk mendapatkan klien sebagai, virtual assistant gitu misalnya. Apa sih yang bisa masuk ke dalam TikTok tapi untuk profesional gitu misalnya. Ya content creator tuh banyak banget, ada yang ngomongin tentang film doang, ada yang ngomongin makan-makan doang, ada yang ngomongin tentang, jualan apa segala macam, itu banyak banget. Bahkan banyak juga yang memang dia ngomonginnya tentang, profesional gitu, tentang B2B atau misalnya HR dan lain-lain. Nah, itu tuh kayak bisa dilihat tuh ke mereka. Nah, sekedar tips bahwa di TikTok itu ada bagian di-explore. Kenapa aku ngambilnya di TikTok? Karena kalau misalnya aku lihat trennya untuk sosial media sekarang tuh semua kayaknya kiblatnya dari TikTok dulu, di-mirroring baru tuh ke Instagram atau ke mana. Tapi, begitu di Instagram-nya karena yang tadi aku bilang ada branding dan segala macam, berarti kalian juga harus menjaga feeds-nya supaya dalam tanda kutip "rapi", jadi begitu masuk ke rumah tuh kelihatan seperti apa, cover-nya dikasih tahu apa segala macam. Tapi kalau dari sisi kontennya, aku sangat-sangat rekomendasi cari di TikTok dulu baru bisa di-mirroring ke beberapa platform yang akan atau channel yang akan kalian, pakai gitu misalnya. Nah, di situ tuh ada section-nya tuh, ada dance and music, ada sport, entertainment, komedi, auto, fashion, lifestyle, dan lain-lain. Itu bisa jadi referensi-referensi kalian misalnya si TikTok ini tuh kayak udah nge-refresh hampir tiap hari lah bahwa yang lagi trending atau misalnya yang lagi diomongin atau views yang lagi banyak tuh videonya tentang apa sih gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat di situ dan yang aku bilang jangan semua ditiru. Misalnya